Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother sister Indonesia, selamat malam. Jumpa lagi di channel Angkat Kopimu Brother sister Indonesia, hari ini sangat spesial. Kita lagi ngopi di Cafe 27. Cafe 27, cafe kesukaan saya, bro. Karena biasa ada paket Senin Kamis. Paket PSK, paket Senin sampai dengan Kamis. Jadi kalau ngopi satu pitcher ditambahin ini, ini singkong 27, murah cuma 50.000. Jadi berarti sister nih kalau kesini Senin sampai Kamis, ya minumnya ini murah meriah dan pastinya singkongnya luar biasa. Brother sister Indonesia, hari ini saya ketemu dengan saudara-saudara saya. Ini ada tadi saya diantar Mamang sama Mas Rio. Ternyata hari ini kita mengenal Mas Andri Sastra Negara. Siapa tuh Mas Andri Sastra Negara? Kemudian saya kenalkan lagi brother sister Indonesia. Ini Kang Bayu. Atau saya panggil apa nih? Bayau. Bayau. Oh, Kang Bayau. Karena kenapa dipanggil harusnya di banknya? Karena banyak di Jakarta, tapi tadi pengen ke Kuningan juga nih. Ke Kuningan. Dan brother sister, hari ini saya tangannya rada berat. Tadi ini saya dikasih jam G-Shock sama Bang Batar. Ini asli produk Indonesia, ini pirannya. Ini nggak ada di dunia nih, berat. Tadi harga berapa tadi ya? Iya, berapa dolar tadi itu, Pak? Makanya dolar, berat. Kemudian nanti kalau saya suka ini apa lagi nih ya? G-Shock ini mah berat. Ini loh, ini segini aja langka ini. Bekasannya aja ya, bekasan maaf. Second-nya aja udah berapa juta tadi ya, 5 juta lebih. Nih, saya dikasih bonus 5 juta dari Bang Pakar. Kalau ini katanya ini terserah. Kalau ini dibeli, kalau ini dikasih. Ini sama aja 5 jutanya. Brother sister Indonesia, selain ngobrolin nanti saya ngobrol-ngobrol dengan Bang Bater nih, saya tanya ini G-Shocknya nggak tahu tipenya apalah. Tapi saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Andri nih. Sayanya karena belum hafal nih Mas Bayau nih. Tamu dari Jakarta. Nah, saya ini kenapa Mas Andri bawa tamu dari Jakarta itu? Ada mau memperkenalkan dia juga sih Pak. Wah, iya. Mas Andri kemana aja sekarang terusnya? Kenapa bisa ada tamu dari Jakarta kemudian ke Cirebon untuk ngopi di Cafe 27? Kemarin sih karena pandemi juga ya Pak. Pandemi terus ya pandemi ngomongnya jangan lemes. Iya. Pandemi biar ada kencing udah. Iya. Sempet touring sama Mamang ke Ciwidey lah gitu Pak. Wih, ke Bandung nih Mama. Ciwidey, jadi kita refreshing ke Bandung. Nggak lama nggak temu Bapak juga ya waktu itu. Udah 3 tahun setengah lah nggak ketemu. Iya, 3 tahun setengah. Masih ke itu Kang ngurus apa bikin tali parakod itu. Tali parakod masih sekarang lagi bikin untuk sampel dulu. Terus suka sharing sama Mas Bayau juga. Nanti kita tanya sama dia. Jadi masih bikin sampel-sampel atau ada pesanan-pesanan? Untuk pesanan juga masih ada. Pesanan juga masih ada, lagi lebih sering lagi bikin sampel, Pak. Tali apa kalau itu? Sekarang lagi dikerjain. Masih parakod, Pak. Ya kalau misalkan kayak jam G-Shock ini. Ini bisa nggak ini? Bisa. Ini ada contoh Andri ini sama Mas Bayu pakai. Bisa pakai tali ini, Andri pakai ukuran 1,2 mili. Itu bisa dianyam untuk jam apapun gitu. Ya. Bisa pakai kayak Mas Bayu itu 2 mili ya Mas, campur ya, sama 2 mili. Nah, jadi masih bikin tali parakod konsepan baru gitu. Konsepan baru. Nah, ini Mas Bayu juga berarti Mas Bayu juga ini sama juga berarti di parakod juga. Pak. Dan Mas Bayu ini yang Andri mau kasih tahu ke Bapak, dia nih pernah juara lomba parakod, lomba internasional Pak, 3 kali. Lomba internasional 3 kali. 3 kali Mas Bayu dapat. Wih. Untuk juara untuk berapa? kali aja sampai internasional. Berarti ini
Parakot Indonesia ini ternyata Mas Bayu ini sudah juara internasional 3 kali lah. Untuk brother sister barangkali belum begitu paham tentang parakot atau urusan tali temali. Nah, kita tanya sama sang juaranya nih. Mas Bayu, selamat malam, selamat datang di kota Cirebon. Sengaja alhamdulillah hari ini Mas Andri ngajak Mas Bayu untuk bisa ngopi dengan saya di Cafe 27. Nah, bisa bercerita atau barangkali sambil menikmati kopi, saya pengen nanya nih, ngerjain apa kemudian ya internasional, juara internasional, apa yang dikerjakan, apa yang dilombakan, kemudian urusannya apa tali sama kalau sampai dengan internasional. Nah, brother sister nih perlu tahu nih, Mas Bayu bisa jelaskan apa sebetulnya yang dikerjakan oleh Mas Bayu untuk saat ini sampai dengan juara itu. Kalau untuk parakot sendiri kan dia biasanya dasarnya itu kan sering digunain sama militer sih Pak, aslinya. Buat apa tuh? Buat kebutuhan militer, aslinya sih buat tali terjun, untuk terjun payung itu ya, parasut terjun payung itu ya. Oh, dari tali-tali kayak begitu gitu. Iya. Terus di dalamnya itu kan di dalam parakotnya itu, di dalam talinya itu kan ada inner tuh, kayak sejenis benang nilon. Nah, itu bisa digunain buat survival. Benang itu tuh? Iya, ada 7 kuat benang. Banget tuh Raden. Kuat. Kalau itu kan bisa buat nahan bobot sampai beban putus sampai 250 yang 4 mili ya Mas ya? 250 sampai itu yang 4 mili aja 250 kilo untuk nahan berat segitu kuat itu loh. Betul. Yang made in US ya Pak? Nah, kalau sampai juara internasional tuh, dari tali itu diapain bisa jadi juara internasional? Itu yang orang pada bingung, mungkin brother sister Indonesia juga bingung dong. Apa jadi dong? Kan ternyata yang main parakot itu kan banyak juga yang dari luar, kayak dari Amerika, Rusia gitu. Termasuk kita di Indonesia sendiri kan time goes by, si parakot ini udah jadi fashion gitu. Kayak jadi buat aksesoris, karena memang kayak begini ya, kayak dibikin ya, nih. Kayak bapak pakai tuh. Berat, ini nih berat kayak begini nih berat. Ini nanti jamnya juga G-Shocknya nih saya bikin kayak begini. Oh, ini ya contoh-contoh ini. Iya. Jadi si tali itu bisa diaplikasiin ke jam tangan, strap jam tangan, terus gelang, lanyard, tali dompet. Banyak sih. Tali masker yang sekarang tali masker ya, tali masker ya. Iya, itu bisa. Nah, kalau untuk yang balik ke yang masalah kompetisi internasional itu apa itu yang dilombakan? Jadi ada orang Swedia itu sama orang kita juga, ada yang dari Bali itu. Dia kayak karena sering komunikasi di sosial media, terutama di Instagram gitu, jadi komunikasi karena memang banyak peminat yang main di parakot itu. Dibuatlah kompetisi kayak bikin gelang, jadi itu dipakai buat, maksudnya yang ikut bebas, siapa aja boleh. Aturan mainnya bikin karya yang udah ditentuin, ya bikin semenarik mungkin dari warna, rajutannya gitu. Pokoknya desainnya itu dimodif ya. Nah, dimodif kayak begitu. Kalau internasional berarti kan semua beberapa negara juga ikut semua. Istimewanya tuh apa tuh orang bisanya pada ikut ke parakot gitu, kemudian ada lomba internasional gitu. Mungkin nggak ada sister yang masih belum begitu paham kan apa keistimewaannya. Kemudian kawan-kawan ada Mas Andri, ada Mas Bayu sendiri sampai menggeluti itu sampai juara internasional. Apa yang dilombakan tuh tadi apa itu yang menjadi istimewanya? Ajang bergengsi Mas ya itu ya. Ya gengsi sih gengsi. Artinya kan nanti ajang bergengsi itu apa nih yang bisa orang jadi minat banget itu dari faktor apa, seni apakah atau apakah gitu ya. Kita membuktikan juga sih Pak, dari tali itu bisa
jadi salah satu karya. Jadi barangkali untuk orang yang nggak tahu, jadi bisa tahu tali dan berbagai macam anyaman tuh banyak sekali. Untuk dari gelang aja udah banyak sekali. Berapa tahun sih Mas Andri gitu? Masih sebentar, Andri, dari 2019 Mas Bay yang lama. Nah, Mas Bayu udah tahun berapa itu? Dari tahun 2017. 2017. Kalau kemudian bikin itu bisa diproduksi kemudian bisa dijual berarti. Bisa banget. Jadi dari berbagai macam ini bisa diproduksi, kemudian bisa pesanan bisa dibuatkan atau sengaja membuat kemudian dijual. Bangsa pasarnya kemana itu? Nah, kalau untuk dijual sendiri sih kita biasanya kan itu barang pre-order. Jadi memang nggak nyetok gitu. Itu kan sesuai si customernya. Dia maunya warna apa, desain gelangnya itu kayak gimana. Jadi dan harus ngukur pergelangan tangan juga sih. Jadi kalau kita bikin kesesuaian itu ya. Ya, kalau kita main bikin aja kan nanti nggak sesuai. Nah, yang dilombakan kemudian menjadi juara internasional dari sisi apa tuh? Untuk mendapatkan sampai Mas Bayo ini menjadi juara internasional. Negara mana aja lawan terberat kan gitu. Dari segi apanya itu tuh? Yang dinilai itu dari tingkat kreativitas, warna, sama desain sih. Desain gelang yang Belum pernah ada. Oh, jadi yang belum pernah dibuat sama orang lain ya. Ya. Kemudian kreativitas dari apa ya, jadi seni untuk bisa mengkolaborasi warna itu menjadi sesuatu yang jadi menarik, yang bisa menjadi itu ya yang. Berapa peserta itu waktu ini dari negara mana aja? Tak terbatas sih. Bebas. Yang waktu lawan dari Mas Bayu sendiri atau yang terberat dari orang mana itu, dari negara mana? Wah, banyak ya. Hampir semua berat. Teman-teman yang di Indo juga bagus ya. Indonesianya aja. Iya. Saingan dengan orang Indonesianya aja berapa? Iya. Puluh orang gitu kan. Orang. Kemudian dari Amerika ada Rusia. Pokoknya yang ada tentaranya berarti ada parakotnya. Tapi sebenarnya aslinya parakot sendiri apa sih? Orang tuh kadang nanya. Saya kadang nggak berani menjelaskan walaupun saya pakai. Definisi atau misalkan arti parakot atau apa ya? Parakot itu apa gitu untuk berada secara. Misalkan ada teman saya tuh namanya Mas Danu nggak ngerti itu parakot itu apa. Kata nanya ke saya juga bingung jadinya jawabnya. Yang saya tahu sih ya, sepengetahuan saya pribadi, ya parakot itu nama tali. Dulunya itu sebelum berkembang jadi fashion gitu. Ya dasarnya sih itu buat kebutuhan militer sih sebenarnya. Parakot juga singkatan itu, Pak. Panjangannya itu tuh parachute cord. Oh, jadi tali parasut. Ya. Tali parasut ya. Ya, di zaman Perang Dunia Kedua tuh. Coba asli produk yang pertama muncul tali itu dari tentara-tentara dulu, memang digunainnya hanya untuk parasut, tali parasut. Indonesia bisa produksi nggak itu tuh? Oh, bisa. Ada Teman salah satu kawannya ya, kita salah ya. satu teman kita yang memang dia produksi tali itu dan kualitasnya lumayan bagus. Iya, kadang kan ya tentara, kalau baju tentaranya Indonesia pakai gitu kan, emang dari Indonesia gitu. Harapan kita juga kan tali juga bisa diproduksi Indonesia kemudian dipakai untuk bisa di ekspor gitu kan, untuk bisa dibuat di sana, tidak hanya untuk sekedar untuk bisa membuat aksesoris gitu kan. Tapi kan untuk membuat aksesoris, hanya membuat aksesoris untuk bisa menjadi menutupi hidup itu kan bagaimana? Atau barangkali Mas Bayu sendiri kayaknya nggak asing deh, kayaknya berapa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Mas Bayu nih. Apakah kemudian dari parakot bisa menghidupi keluarga atau memang ini sekedar hobi sehingga Mas Bayu pun ada beberapa kegiatan lagi yang diambil dalam keseharian?
Kalau saya sih Pak, saya aslinya kerja sih. Nah. Di? Kebetulan saya kerja di salah satu stasiun TV swasta. Waduh, saya jadi deg-degan nih. Ternyata ininya jago, berarti saya jadi wawancara deg-degan juga nih. Tapi silakan aja lah, Bro. Tenang aja, Bro. Terus kalau parakot sih cuman buat ngisi waktu aja sih. Pas kalau kebetulan libur, ya suntuk gitu kan, nggak ngapa-ngapain ya mainnya parakot. Itu juga kalau misalnya kadang nerima orderan gitu, memang ngerjainnya kalau saya pas libur aja gitu. Bisa nggak bahwa menggemari parakot ini kemudian menjadi sesuatu satu tambahan penghasilan sehingga bisa ya? Bisa banget. Berarti kan misalkan ada kawan-kawan saya, ada Nola Damayanti itu suka tuh sering pakai pernak-pernik kayak begitu. Itu bisa nggak kalau kemudian kami nih teman-teman Nola dan kawan-kawan kemudian bisa mengajukan untuk pelatihan di Cirebon, bisa nggak tuh Mas Andri? Siapa tuh yang bisa nggak? Atau kita ada sekolah kursusnya atau bagaimana tuh? Kalau Bisa misalkan tuh. kawan-kawan mau ikutan? Ya, kalau untuk kawasan Cirebon kebetulan Andri sih ya Mas, baik Andri Ya, yang main Mas. parakot untuk kawasan Cirebon. Jadi umpamanya ada yang begitu, ya paling Andri bisa ngasih tahu untuk teknik dasar dulu, basic dasar dulu. Jadi ada tahapan, jadi basic gelang standar anyamannya dulu. Seperti artinya bisakah misalkan Nola dan kawan-kawan ini Bisa. ngobrol mau ke Mas Andri kemudian diajarilah untuk bisa, kan anak-anak muda sekarang kan harus kreatif ya. Iya. Apalagi ternyata sampai ada ke jenjang artinya untuk kompetisi sampai internasional gitu kan. Jadi nanti kan berarti bisa undang lah artinya. Iya. Artinya jadi untuk Nola Damayanti dan kawan-kawan jangan khawatir panggil Mas Andri, kalau manggil Mas Bayo ini dari Jakarta aduh susah nanti ongkosnya mahal juga. Terus juga saya nggak tahu tuh apa pelatihan yang spesial ini menjadi sesuatu kita harus, tapi saya yakin lah beliau ini, kedua kawan-kawan saya yang hebat ini, saya yakin punya ilmu tidak pelit. Hanya saja memang tadi Mas Bayo katakan bahwa ada aktivitas lain selain artinya mengerjakan atau terus berkarya ke parakot. Tapi Mas Andri yang ada di Cirebon nih, Mas Andri nih nggak jauh-jauh juga rumahnya di Petireman Pegambiran. Jadi untuk warga kota Cirebon, untuk brother sister kota Cirebon, nah kalau mau belajar ayo komunikasi, temui Mbak Nola Damayanti. Nanti ada berapa kawan-kawan yang mau artinya yang minat, nanti kita datangkan Mas Andrinya saja. Urusan belakangan nantilah, urusan Mas Andri dengan Nola itu mah saya tidak ikut-ikutan. Tapi hari ini memang bahwa di kota Cirebon sendiri anak-anak muda juga udah mulai, ini kan pandeminya sudah mulai sudah mulai membaik gitu kan, sehingga kreativitas anak-anak juga kita jaga zaman sekarang juga digitalisasi juga begitu ini, sehingga jualan kalau memang dia bisa kreativitas kan bisa main online gitu. Sementara kalau kemarin misalkan kawan-kawan Nola dan kawan-kawan menjual misalkan produk masker yang inovatif, mungkin talinya berarti bisa ya. Bisa. Jadi itu berarti kompetisi-kompetisi itu diselenggarakannya hampir tiap tahun apa bagaimana tuh? Sehingga mereka untuk minat kawan-kawan remaja ini, kawan pemuda ini kemudian menggeluti parakot ini, kemudian ada jenjang ke sana. Seperti apa tuh yang ada kan kumpulan misalkan parakot Indonesia gitu ya? Ada kita ada. Atau misalkan ada apa yang dikerjakan parakot Indonesia tuh? Apakah ada pertemuan rutin atau ada apa ini? Kalau pertemuan rutin sih, kalau sebelum pandemi sih lumayan, kadang suka ada event-event entah itu di mall atau acara-acara apa gitu. Teman-teman sih yang memang kebetulan kadang dapat undangan buat ngisi di salah satu acara tersebut. Nah, di situ memang momen buat teman-teman ngumpul sih sebenarnya. Sambil buka lapak ya. Ya, kayak gitu. Ya, berarti di mall gitu ya yang harus ya. Di mall di Kota Cirebon juga ada tuh, di mall di Grage Mall dan itu punya Bapak Oki, itu punya Bamenas. Kayaknya sih kalau untuk aktivitas pemuda kreativitas saya pikir
untuk bisa ya cari tempat di situ kasih. Bisa. Kalau Pak Oki sih aman-aman aja lah nanti. Kalau misalkan kawan-kawan susah juga kalau mau ketemu bos grafinya sih, insya Allah lah saya Apa? juga akrab lah dengan Pak Oki. Mudah-mudahan main baik pun. Nah itu ada tuh paling yang ngurus si anak. Nah, udah pakai gampang lah kalau itu. Apa? Jadi untuk brother sister Indonesia yang mungkin bukan di Cirebon saja, di berbagai daerah juga, kalau memang menggeluti parakot, sekali lagi bahwa ini menjadi ajang yang menarik parakot sendiri. Sangat Bisa Mas Bayon dari tahun 2017, kemudian di kota Cirebon, kemudian di beberapa daerah juga hampir ada semua ya. Yang paling banyak di mana tuh, daerah mana tuh yang menggeluti parakot? Oh Jakarta. Jakarta ya. Jakarta lumayan banyak tuh, Jakarta Bekasi ya. Jakarta Bekasi. Ya. Di Bali ada. Di Bali ada. Kali ada. Di Bali ada, di Kalimantan, di Banjarmasin ada, Pontianak ada. Bisa nggak sharing nggak itu dong? Misalkan ada, misalkan kayak online kan biasanya pesanannya dari Kalimantan, tapi datangnya ke kita, kemudian kita disambungin lagi, itu bisa begitu nggak tuh? Bisa. Jadi misalnya gini Pak, kebetulan saya dapat customer yang mau order gitu, Ya. kan sering kali saya tanya posisinya di mana Mas, Bang, Mbak. Oh saya di Kalimantan. Wait, saya mikir Kalimantan. Oh kayaknya ada temen yang di Kalimantan Oh misalnya. iya. Terus saya hubungin balik lagi gitu kan, Mas Mbaknya kayaknya baiknya ke, kalau memang posisinya di Kalimantan, kebetulan saya punya teman yang Iya. sama kayak saya Weaver. Iya, referensiin ya. Iya. Ya, kita arah Sama ke sana. diarahin. Karena memang di sana juga mungkin lebih dekat kan, kalau misal saya yang di Jakarta kan jauh. Ongkir ya Mas. Oh iya, Kasihan. kayak Jenuh nggak sih kalau memang misalkan? Kadang saya kalau Mas Andri kalau lagi ngurusin kerjaan gitu kan nggak mau diganggu gugat tuh, Iya. kayak begitu kadang berapa bulan gitu kan. Itu menemui kejenuhan nggak sih sebenarnya? Malah mental itu anyaman malah bikin daya ingat kita tuh semakin bagus Pak. Untuk Melatih itunya daya ya, ingat daya ingat ya. Iya. Untuk Dari mulai anyaman itu anyaman ya, Iya. untuk nganyam yang gede-gede aja susah. Iya. Gitu apalagi yang kayak macam ini berapa mili nih? iya 1 mili. 1 mili, ada yang 1,2 gitu. Tapi kalau yang muda-muda kan matanya masih awas lah gitu. Kalau ukuran saya sih ini susah. Tapi saya menarik nih kalau memang itu bisa dibikin tali jam gitu. Cuman ini harus saya tanya dulu. Saya tadi lupa pengen ngasih tahu ke kawan-kawan. Bang Batar, ini jam apa ya? Saya koordinat dari namanya lupa ya. Yang luar negeri nih yang buat saya nih. Ini Bang, sini dulu sih Bang. Ini jelasin dulu ini apa ini tuh. Saya dikasih jam apa ini? Apa namanya tadi tuh? Ini GW201. Sini Bang, di sini Bang, di sini Bang. Biar ini nih Bang. Ini GW201 NT. GW201. 201 NT. Nah, kalau orang militer ngomongnya EKE ya. EKE snake killer. Snack killer. Ya. Snack killer. Biasanya kan kodok kan dimakan sama ular. Hmm. Nah, ini frogman pembunuh ular. Wah. Itu itunya apa namanya? Code name-nya snake killer. Nah, ini barang ini udah jarang banget karena udah tua barangnya. Kayak di Indonesia juga jarang yang punya. Saya yang punya berat. Ya. Ini kalau diuling 5 juta, brother nggak dapat 10 juta ini. Ini aslinya kalau ini, waduh yang udah dipakai orang Batar aja nih. Saya untung sama saya, bro. Jadi nggak bayar 5 juta. Kalau yang ini katanya ini nih, yang ini yang bayar nih. Mas Andri mau beli ini 5 juta nih. Jadi untuk brother sister nih. Ini G-Shock semua ya berarti. Semua. Nah kalau yang saya pakai ini kan kalau udah ini Indonesia. ceritanya saya mau naikin budaya Indonesia di pentas G-Shock dunia. Kayak kalau tadi kan Kang Bayu ya namanya. Bayau, iya. Kang Bayu kan menang terus di kontes Internasional. Nah, kalau saya bikin ini produk sendiri kan ya Pak. Oh, Bahannya titanium, jadi dibawa diving apa segala macam di laut Aman, tidak bakal Karatan. karena titanium. Terus nggak bakal rusak, nggak bakal gores. Dan ininya motifnya motif ukiran Bali. oh keren Pak Panasan ini. Indonesia kultur ya. Iya, saya naikin motif ukiran Bali dan hebatnya lagi orang Bali ini handmade.
bukan pakai mesin. Wih, itu tuh. Orang sakti. Saya ini enggak tayangan kalau kata Dani sih enggak tayangan karena saya enggak pernah renang gitu. Tapi kita juga ada production dari Bali juga ya Mas ya. Wah, nanti dikombinasikan mana? Coba kalau itu. Wah. Ya Bang, terima kasih Bang. Ya, Nanti ya. nanti sih biarin aja kalau Mas Andri minta suruh bayar ke saya ini. Ini Ya, ternyata ya, Bang. lumayan Ya, berat. ya. Harganya cukup, ini namanya juga jisok. Kalau Bang Batar tuh barangnya enggak ada yang murah, mahal-mahal. Jadi untuk Mas Rio, sorry ya nggak kebagian. Ini punya saya nih dapatnya nih snack killer. Kebetulan teman saya Mamang juga pakai loh Pak. Jigsaw, cuman nggak tahu tuh. Jigsaw gimana? Saya dulu juga dapat minta dari sini dari Bang Oh. Badar. Dia lagi nyoplok tahu namanya. Jadi brother sister Indonesia sekali lagi bahwa Parakot juga ini menjadi sesuatu seni yang cukup luar biasa, dibuat dari bahan parasut kemudian berbentuk anyaman kayak begini, bisa dipakai untuk jam, bisa. Nah ini Saya bawa contoh-contoh. contoh. Wih, ini contoh-contohnya. Ini sakalnya dari Rusia ya Mas ya? Itu dari Swedia. Oh Swedia. Mananya ini dari Swedia? Ini kayak gininya aja dari Swedia berat. Makernya orang sana. Kayak si Nola juga nggak tahu Swedia di mana. Paling nggak tahu ini Atlas. Jadi Ini nggak tahu. Yang orang Denpasar juga bikinan. Oh iya, kita kebetulan ada ini kan namanya Beat. 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 Ini Iya. bikinan teman kita juga dari Bali sih makernya. Dia udah ini juga sih keluar juga dia. Namanya Kokenmak. Kovenan. Itu kayak keren karya-karyanya. Oh ini karya-karyanya ya. Saya dikasih ini aja. Nggak taunya ada yang lebih bagus juga ini. Ternyata ini. Nah, Ini hasil karya Mas Bayi semua. Wih, Mas Rio jangan mentan nih Mas Rio. Ini. Nanti buat Bapak saya kasih ke Tenang aja. Biasa kalau buat saya nanti ada. Ini apa ini? Pisau, pots. Oh, coach itu. Pots. Oh, iya. Pots. Tempat pisau. ini warnanya bagus juga Bro. Jadi memang ini keterampilan seni ini sangat-sangat penting, kemudian bagaimana membuat anyaman-anyaman yang warna-warni ini butuh keselarasan, butuh keselasian, dan memang ini harus orang-orang yang memang betul-betul mempunyai daya intelijen yang sangat kuat supaya hasil yang didapatnya atau pengerjaannya ini menjadi hal yang luar biasa. Dan Mas Bayau ini ternyata juara internasional sampai dengan 3 kali ya. Iya, 3 kali. Nah sekarang terakhirnya apalagi yang disampaikan untuk para brother sister Indonesia mengenai Parakot, agar brother sister Indonesia ini atau khususnya brother sister kota Cirebon ini, karena lagi ada di Cirebon, apa yang bisa disampaikan untuk brother sister kota Cirebon dan Indonesia, Mas Bayau? Ya pesannya sih buat yang nggak cuman anak-anak muda ya. Boleh juga yang dua-dua juga ya. Iya, lumayan menjanjikan sih kalau main Parakot gitu kan. Terus juga memang bener kata Mas Andri tadi sih, lebih ke kayak buat ngasah daya ingat kayak gitu. Itu memang bener sih. Kalau ada yang pelupa, siapa main Parakot, insya Allah Pak. Wah ini berarti Pak RW Bambang tuh sering lupaan tuh, jadi harus main Parakot biar intelijensinya lebih kuat, daya ingatnya lebih kuat, supaya dia paham tuh. Nanti warganya juga hafal namanya, nama Sadik, namanya Novi RT itu harus hafal semua. Itu jadi nanti kapan-kapan lah barangkali memang kami akan ngobrol dengan kawan-kawan, dengan brother sister Cirebon juga, kalau memang kemudian mempunyai minat. Ya sekali lagi kami mohon bantuan lah, utamanya Mas Andri yang ada di Cirebon. Atas waktu-waktu juga saya harus mendatangkan Mas Bayau biar brother sister kota Cirebon juga daripada bengong kemudian tidak punya kreativitas. Iya. Selepas kuliah terus mau kemana, sehingga tadinya udah kuliah sampai bertahun-tahun terus ya buntu gara-gara pandemi nggak ada kerjaan. Tetapi minimal ini berarti kalau ke angka bisa berapa nih kalau kayak bikin begini? Iya ya, artinya kan
barangkali Nola dan kawan-kawan kemudian produksi ini karena ini cukup menjanjikan gitu, artinya bisa untuk membeli atau ada lebihan untuk itu selain kreativitas, tetapi juga kan ada lebihnya lah gitu kan. Ya itu bagaimana tuh cara ngitungnya terus ya ini berapa lah kasarnya gitu kan, supaya mereka kan ada minat kalau memang ini menjanjikan dan ada lebih buat merekanya kan saya pikir mereka juga akan kejar ke sana. Jadi kalau untuk harga sih, harga tertinggi yang pernah saya jual sih itu di angka 1.250.000 untuk 1 bulan. Wah, ini sama kayak jam gue nih, jam besok gue 1,5 juta ini. Waduh, berat 1,5 juta berat. Tapi itu juga kan kenapa bisa menyentuh angka segitu kan karena Seni ada itu ya. Pertama seni, kedua kan ini kan kalau semakin banyak dia pakai beads yang kayak aksesoris kayak Ada gitu, tambahannya. ya semakin dia banyak pakai beadsnya ya semakin mahal gitu. Tapi kalau untuk yang bikin biasa aja gitu, yang simpel aja mah nggak sampai rata. Yang belajar sih yang simpel-simpel aja lah. Nggak Nanti sampai malah rata. otaknya malah ruwet juga kalau bikinnya yang susah-susah. Kita kan bertahap lah. Nanti kita kawan-kawan nanti belajar di yang sederhana dulu, yang bisa dipakai untuk hal-hal yang sederhana. Iya, betul. Biasanya kalau sekarang lagi trennya masker, kemudian masker kan nggak boleh iya, lepas tuh. betul, Jadi buat ini bisa ganti-ganti gitu kan talinya, biar buat aksesoris yang bisa menunjang penampilan lah. Betul. Kalau yang cewek-cewek kan itu Nola dan kawan-kawan tuh pengennya kan dia tampil menarik terus, jadi memang harus ganti-ganti gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ini brother sister Kota Cirebon utamanya atau brother sister Indonesia nih sekali lagi bahwa hari ini sangat luar biasa. Saya ketemu orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mempunyai intelektual tinggi untuk bisa meracik ini membuat aksesoris yang begitu luar biasa sampai dengan juara internasional. Jadi ada kompetisinya. Mudah-mudahan brother sister juga bisa meniru, bisa mencontoh, bisa belajar dari Mas Bayo. Mas Bayo yang banyak aktivitas di Jakarta ya. Jakarta. Kemudian kalau di Kuningan ada siapa? Katanya mau balik ke Kuningan tuh. Ada saudara sih. Oh, jadi aslinya Jakarta. Iya. Jakarta nanti ke Kuningan, nanti baliknya bawa tape buat Iya. Mas Rio, tenang aja. Jadi untuk Mas Rio jangan khawatir, tape dari Kuningan nanti Mas Andri suruh nganter biar jangan lupa. Tadi brother sister Indonesia sekali lagi bahwa kreativitas di masa pandemi ini apapun bisa dikerjakan dan ini menjadi yang menarik. Ini ada sesuatu yang menarik. Brother sister bisa mencoba untuk bisa membuat sesuatu dari bahan paracord. Nah, ini dia membuat sesuatu apa saja, baik untuk aksesoris gantungan kunci, aksesoris lanyard, kemudian untuk nggak cuman di parakot ini nggak cuma tali. Ada beberapa teman yang memang ngaplikasiin. Jadi gelang itu nggak cuma tali. Ada yang bisa pakai rotan, kulit rotan. Ya kulit rotan sama kawat bisa digabung. Iya digabung gitu. Oh, berarti bisa ada Dikembangin lagi lah. Kembangin lagi ya. Ya dulu kan rotan juga dulu rotan murni, sekarang kemudian ditambah aksesoris besi segala macam sehingga menjadi hal-hal yang menarik. Kalau kayak begitu ada kompetisinya nggak? Kalau sama aja bisa boleh ikut kompetisi kalau kayak begitu. Boleh. Selama itu dia pakai parakot mau ditambahin aksesoris apa ya boleh. Oh, jangan tenang, brother sister. Ada lagi Mas Andri? Kita juga ada komunitasnya, Pak. Saya sama Mas Bay satu komunitas di Jakarta ya Mas Bay. Ya. Indonesian Parakodis. Namanya Indonesian Parakodis. Sudah berapa anggotanya sekarang? Banyak ya? Banyak, lumayan Mas. Waduh, ini bisa-bisa orang Cirebon bisa ke Jakarta semua nih kalau caranya kayak begini yang muda-mudanya nih. Oke, terima kasih Mas Andri. Hari ini apa lagi tuh Bang? Lagi itu sekarang yang lagi ngetren parakot untuk G-Shock. Iya. Nah, harganya bisa. Iya. wih, ternyata Bang Katar dulu. Ini Bang Katar pernah coba ini. cabut ini. Nah, jangan cabut-cabut aja Bang, nanti diambil lagi Bang, udah dikasihin ke saya nih. Dulu. Nah.
ini kan bisa pakai karakter. Oh Nah, iya. iya. Dulu ini. Itu lagi ngetren banget tuh. Oh, nanti bisa. Nah, cari jam di shopnya ke Bang Pata. Oh iya. Nanti cari talinya ke Mas saya atau ke Mas Andri. Nah, kalau Nora dan kawan-kawan silahkan buat aja tali-talinya. Brother Sister Indonesia, demikian obrolan menarik hari ini. Sambil kita menikmati sekali lagi, ini saya di Cafe 27. Kopi yang disiapkan oleh baristanya. Siapa baristanya, Bang? Dipa sama Ripa. Oh, Dipa Manita nih luar biasa ini, kasih bin apa saya lupa. Tapi yang sekali lagi kelebihan di Cafe 27 adalah singkong 27. Dan ini untuk brother sister yang lagi ada di Cirebon atau brother sister di Cirebon, datang ke Cafe 27. Ya, kalau pengen murah Senin sampai dengan Kamis. Ini ada paket Senin sampai Kamis. Pokoknya sih dapat kayak begini murah meriah gitu kan, jadi banyak paket. Dan kemudian ada, kalau nggak salah Bang Patar juga mengeluarkan kartu lagi untuk diskon untuk brother sister Indonesia yang ada di Cirebon, kemudian bisa ngopi di Cafe 27. Brother sister Indonesia, demikian obrolan saya hari ini. Dan sekali lagi, yang belum subscribe silakan komentar di kolom komentar. Bagaimana Anda bisa memberikan masukan untuk preferensi kafe-kafe mana lagi yang akan saya kunjungi. Brother sister, kita masih di channel Dulu Mas Bay, ya. biar sama kita. Nah, oh iya, kita masih di channel Angkat Kopi Mubrak. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.